sini saya akan menjelaskan mengenai katalog bunga. Yang pertama ada mawar, ada lili, ada anggrek, ada lavender, dan ada dahlia. Kemudian apabila kita klik pada gambar, di sini akan muncul sedikit deskripsi dari bunga tersebut. Yang pertama ada mawar merah, yang kedua ada kala lili, yang ketiga ada anggrek putih, dan yang keempat ada lavender, terakhir ada dahlia. Kemudian di sini adalah harga untuk satu buket bunga. Yang pertama 300.000 untuk satu buket bunga mawar, yang kedua 350.000, yang ketiga 400.000 untuk anggrek, yang keempat 450 untuk lavender, dan 500.000 untuk dahlia. Di sini kita mengambil contoh akan membeli buket bunga mawar. Sini kita bisa menuliskan secara manual atau mengklik secara otomatis. Sini kita ambil contoh akan membeli buket bunga mawar 5 dan langsung saja kita tambahkan ke keranjang. Selanjutnya kita masuk ke halaman keranjang. Nah, di sini kita sudah memilih 5 buket bunga mawar. Jika ingin menambahkan atau mengurangi produk, kita diberi 2 pilihan, yaitu dengan menulis secara manual atau dengan mengklik secara otomatis. Kita coba tambahkan produknya dari 5 menjadi 7 produk. Nah, sudah itu jangan lupa update keranjangnya. Oke, sudah berubah. Ketika sudah fix ingin membeli produknya, kita langsung klik check out. Selanjutnya kita akan check out. Nanti akan dialihkan ke menu form registrasi. Isi nama lengkap, misalkan Tantri Susilawati, alamat lengkap, RT RW lengkap, misalkan perusahaan Gria, blok KL, nomor 20, RT 013, RW 012, terus kecamatan Kelari, dan Kabupaten Karawang. Selanjutnya kita isi nomor telepon, misalkan 0857 98 89 1254. Selanjutnya kita akan mengisi tanggal beli. Misalkan kita isi tanggal 7 bulan 7 2020. Setelah kita isi tanggal beli, kita isi kode pos, misalkan 41371. Setelah semua alamat diisi, kita check out. Setelah kita check out, akan dialihkan ke menu pembayaran atau transaksi selanjutnya ke WhatsApp admin toko. Nah, di sini ada lanjutkan ke chat. Karena online, kita bisa gunakan WhatsApp web atau bisa WhatsApp-nya diunduh terlebih dahulu.
Sekarang kita coba gunakan WhatsApp Web. Biasa setelah masuk WhatsApp Web, kita akan diminta untuk scan barcode WhatsApp kita atau si pembeli. Kita scan dan otomatis masuk transaksi yang sudah diisi tadi, form yang sudah diisi. Selanjutnya adalah halaman Follow Us. Di situ terdapat media sosial yang bisa kalian hubungi atau kontak person. Ada Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Selanjutnya halaman About yang berisi tentang tim penyusun website ini. Untuk yang pertama ada Cahyati Ningsih. Selanjutnya ada Jessica Junior Lin, Nia Wulandari, dan yang terakhir ada Tantri Susilawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang script CSS. Fungsi CSS ini sendiri adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan. CSS beroperasi melalui text style. Selanjutnya, untuk yang pertama, selektor header digunakan untuk mengatur pada tampilan header. Background image URL merupakan alamat gambar yang sudah diupload. Kemudian untuk mengatur tampilan pada navigasi, section, artikel, age group, figure, caption, aside section, heading 1, 2, 3, table. Di dalamnya kita juga bisa mengatur margin yang merupakan kode untuk mengatur seleksi batas jarak. Seperti misal memberi jarak antara header website dengan batas atas bawah, kanan kiri dari konten yang ada pada struktur header di sekitarnya. Kita juga bisa mengatur paddingnya yang merupakan kode yang mengatur seleksi batas jarak dalam, seperti memberi jarak pada header dengan batas tepi header. Kemudian kita juga bisa mengatur text align-nya, yaitu untuk mengatur rata kanan kirinya. Selanjutnya ada font family-nya. Di sini kami menggunakan Comic Sans MS. Kita juga bisa mengatur font weight-nya, kemudian font variasinya, font size-nya, juga untuk mengatur border. Selanjutnya pada selektor body, yaitu kita bisa mengatur font family sama seperti di atas. Kemudian font size-nya, margin-nya juga. Kemudian kita bisa melakukan pengaturan pada selektor class yang merupakan selektor yang memilih elemen berdasarkan nama kelas yang diberikan. Selektor kelas dibuat dengan tanda titik di depannya. Di sini terdapat row, kemudian kolom, kemudian modal. Selanjutnya ada modal konten, close digunakan untuk tombol keluar. Selanjutnya ada slide-nya
Kemudian untuk kursornya kita bisa memilih. Di sini saya menggunakan pointer. Selanjutnya untuk tombol next and previous button, kita juga bisa mengatur kursor, positionnya, kemudian width, padding, margin top, untuk warna, font weight, font size, kemudian transisinya, border radius, sama use select. Selanjutnya ada selector class next, number text, kemudian ada container, juga kita bisa mengatur image yang ada pada website kita melalui CSS ini. Kita juga bisa mengatur bayangan dari gambar tersebut. Kemudian transisinya, ukuran gambarnya, tinggi lebarnya, kemudian posisi gambar tersebut ada di mana, dan ada selector class text. Kita bisa mengedit warna huruf yang kita gunakan, kemudian posisinya, ukurannya, kemudian ada transformnya, text align-nya, dan yang terakhir adalah selector footer, yaitu kita bisa mengatur font size sama paddingnya yang berada di footer. Tidak lupa juga kita harus menambahkan penutup text style. Header.php adalah untuk menyisipkan sebuah file PHP ke dalam file PHP lainnya, sehingga kita tidak perlu menuliskan kode program secara berulang-ulang. Di sini kita memanggil index.php, produk.php, cp.php, dan halaman underscore keranjang.php. Selanjutnya, file tambah underscore keranjang.php. Di sini kita kembali menuliskan header untuk memanggil program produk. Kemudian ada script session underscore start. Session underscore start sendiri merupakan data yang disimpan dalam suatu server yang dapat digunakan secara global di server tersebut. Yang fungsinya di file tambah keranjang ini untuk merekam keranjang belanja user ketika pindah ke halaman berikutnya, daftar belanja masih terekam. Kemudian di file tambah keranjang ini juga kita membuat formnya menggunakan metode post. Metode post sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengirim data ke suatu server untuk diolah. Di sini kita menginputkan kode produk, nama produk, kuantiti, dan harga. Selanjutnya, file update underscore keranjang. Di sini kita kembali menuliskan header untuk memanggil program halaman underscore keranjang. Kemudian masih sama menggunakan session start dan formnya menggunakan method post. Di sini juga ada script array underscore filter yang berfungsi untuk menyaring atau mengambil beberapa data atau elemen dengan sebuah fungsi di mana fungsi tersebut memiliki sebuah nilai output yang dihasilkan sesuai dengan fungsinya. Yang intinya fungsi dari script array underscore filter ini untuk memudahkan proses penyaringan data dari database ke program. Di sini kita menginputkan nama produk, kuantiti, dan harga. Yang intinya dari file update keranjang ini, ketika kita ingin menambahkan atau mengurangi produk yang kita pilih. Selanjutnya kita akan ke halaman keranjang. Di halaman keranjang ada tag include.
Tag include merupakan fungsi yang digunakan untuk menyertakan file PHP lain ke dalam suatu program PHP. Nah, selanjutnya ada tag file dash. Berfungsi untuk mengelompokkan beberapa elemen yang terdapat di dalam sebuah form, sehingga form terlihat lebih rapi dan jelas. Selanjutnya ada tag legend. Digunakan untuk memberikan judul pada sebuah form. Selanjutnya ada form action. Action di sini digunakan untuk menentukan form data akan dikirim menuju server setelah submission dari form. Di sebelah action, di sini ada method post. Method post merupakan metode atau cara yang akan mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada URL. Nah, selanjutnya ada table. Table merupakan cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri atas baris dan kolom. Nah, di bawah table di sini ada if empathy. If empathy tersendiri akan menghasilkan nilai false jika sebuah variabel telah diisi dan bernilai true jika variabel tersebut belum diisi. Nah, dengan menggunakan struktur if fungsi empathy, kita bisa membuat logika validasi objek form mana saja yang dianggap perlu harus diisi dan mana yang boleh dikosongkan. Nah, di bawahnya ada tag for each. Di sini merupakan perulangan khusus untuk pembacaan nilai array. Nah, di dalam form table yang sudah diinput akan ada kode produk, nama produk, harga, serta quantity. Selanjutnya setelah halaman keranjang kita ke footer. Footer di sini adalah bagian dasar atau paling bawah dari sebuah website yang berfungsi utamanya adalah sebagai kaki dan berisi informasi hak cipta, kepemilikan, link tambahan, sumber daya, sponsor, dan kredit sebuah website. Di sini kita menggunakannya 2020 Flora Floris. Setelah footer kita ke checkout. Checkout di sini adalah hasil dari submit dari halaman keranjang. Ya, di isinya ada nama, alamat, telepon, tanggal beli, dan kode pos. Nah, setelah semuanya diisi, kita akan mendapatkan rinciannya dan akan dialihkan ke location ke header WhatsApp admin untuk pemesanan selanjutnya. .php. Di dalam HTML terdapat tag PHP, yaitu ada include ide.php, di mana fungsinya untuk menyertakan file PHP lain ke dalam program. Lalu ada tag aside, digunakan untuk mendefinisikan konten selain konten utama. Lalu ada section class untuk mengelompokkan konten menjadi beberapa dokumen. Lalu ada heading 2, kemudian ada tag array untuk menyisipkan link ke dalam program. Lalu ditutup dengan /section, /site, dan /div. Dan terakhir ada include footer.php. Di sini yang kedua ada index.php. Ada tag HTML di mana di dalamnya terdapat tag PHP, include css.php. Di sini kita menggunakan CSS untuk mengatur tampilannya. Di sini ada tag style, lalu di class, dan container. Kemudian di sini kita bisa menyisipkan Kemudian di sini kita bisa menyisipkan gambar pada tag image. Di section class ini kembali menyisipkan sebuah link. Pada script yang di bawahnya juga sama, hanya saja pada beberapa bagian diganti sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, tidak lupa untuk menggunakan tag slash
sebagai penutup, dan di paling bawah kembali kita sisipkan footer.php. Yang ketiga ada produk.php. Di tag produk ini kita menggunakan encode header dan CSS. Kemudian di dalam body kita atur tampilannya, ada div class, row, dan column. Kemudian ada image, ada form. Form di sini berfungsi untuk menginputkan data, kemudian mengirim pada sebuah server untuk diproses. Kemudian untuk mendapatkan informasi tertentu. Yang selanjutnya masih sama seperti yang di atas, tapi hanya kita ubah di beberapa bagian sesuai dengan kebutuhannya. Lalu div id my modal, kemudian span class fungsi script pada baris ini untuk menutup lightbox saat mengklik tempat lain pada halaman. Lalu div class my slide untuk membuat slide. Lalu kita menambahkan gambar pada tag image dan membuat sedikit deskripsi pada tag paragraf. Kemudian pada div class kolom di sini kita menggunakan tag image class demo cursor, di mana fungsinya untuk memunculkan gambar pada saat diklik.